Beberapa pencemar sungai Sikendil dan Selinding yang berada di lokasi Desa Klepu, Kabupaten Semarang masih belum menemukan titik terang. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata Indonesia berada di urutan kelima penghasil sampah terbesar. Ini tercatat dari laporan Bank Dunia. Dan ternyata limbah terbesar berasal dari tekstil yang setiap tahunnya menghasilkan 92 juta ton. Wah, kebayang nggak sih? Akan sebanyak apa sampah yang ditimbulkan yang berasal dari limbah tekstil dan limbah-limbah pabrik lainnya? Lantas, apa kata pelajar terkait isu ini? Industri limbah pabrik saat ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Lantas, apa kata pelajar tentang isu permasalahan ini? Pada podcast kali ini, saya Fanda Rahmawati selaku host akan berbincang-bincang tentang isu permasalahan ini bersama salah satu pelajar selaku narasumber. Langsung saja kita panggilkan narasumbernya. Halo, boleh perkenalkan namanya? Boleh dong, Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Zahra, selaku pelajar dari SMA Negeri 1 Tajurhalang. Teman-teman semua, salam kenal. Oke, halo Syifa, salam kenal. Halo juga, Kak. Oke, kamu kan seorang pelajar nih ya. Kalau gitu boleh dong share ke kita tentang kegiatan kamu selaku di lingkungan sekolah. Aku menghabiskan waktu aku dengan mengisi kegiatan aku dengan mengikut organisasi, ekstrakurikuler, dan beberapa kegiatan lainnya di luar sekolah. Wah, berarti Syifa banyak dong ya kegiatan di luar sekolah. Nah, menurut Syifa, kondisi di lingkungan sekitar kamu ini gimana sih? Menurut aku, sebagai seorang pelajar, kondisi lingkungan aku di sekitar ini, aku merasa masih ada beberapa orang yang masih kurang peduli dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Karena aku sering banget nih melihat orang-orang masih membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan liar, bahkan membuang sampah kemudian dibakar secara terbuka gitu, kemana asapnya kemana-mana gitu. Dan masih banyak kegiatan lainnya atau peristiwa lainnya yang dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem di lingkungan. Oke, bener banget nih. Aku setuju banget sama Syifa. Nah, tapi ngomongin tentang limbah ini nih, limbah industri juga berdampak besar bagi pencemaran lingkungan. Kamu tahu nggak nih, apa itu limbah industri? Tahu dong, Kak, limbah industri adalah residu yang berasal dari kegiatan-kegiatan di pabrik. Dengan kata lain, limbah industri adalah sisa-sisa pembuangan atau sampah yang berasal dari kegiatan-kegiatan pabrik yang harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Oke, ngomongin limbah nih ya. Limbah itu kan pasti ada banyak wujud-wujudnya. Nah, kamu tahu nggak sih wujud-wujud dari limbah industri ini itu apa aja? Tahu dong, Kak, wujud dari limbah industri itu dibagi menjadi 4 wujud. Yang pertama adalah wujud padat. Wujud padat contohnya seperti kain, plastik, serta kabel-kabel. Nah, contohnya itu berasal dari pabrik-pabrik tempat pembuatan pakaian. Yang kedua adalah berwujud cair. Nah, wujud cair ini bisa berupa seperti sisa cairan pewarna, sisa pengawet, ataupun bocor karena gas minyak. Kemudian yang ketiga adalah wujud gas. Wujud gas berasal dari pembocoran asap-asap pabrik yang keluar dari pabrik-pabrik ketika sedang beroperasi. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah wujud dengan B3. Nah, wujud B3 ini merupakan wujud limbah dengan potensi besar yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang lebih besar dari wujud-wujud sebelumnya. Nah, jadi limbah B3 ini harus adanya pengelolaan limbah yang sangat bijak agar tidak merusak lingkungan. Contohnya seperti oli bekas, air raksa, dan tembaga. Wah, banyak banget ya wujud-wujud dari limbah industri ini. Nah, dari wujud-wujud ini kan pasti ada dampaknya ya. Menurut kamu nih, dampak negatif dari limbah industri ini itu apa aja sih yang kamu ketahui itu? Kasih tahu dong. Oke, jadi industri juga pasti mempunyai dampak nih buat kita. Salah satunya adalah untuk dampak bagi kesehatan. Teman-teman, ketika lingkungan di sekitar kita itu kurang baik, pastinya bakal berdampak banget nih sama kehidupan kita. Sama aja kayak limbah yang ada di industri pabrik. Ketika limbah industri pabrik mengeluarkan limbahnya, itu juga dapat berdampak bagi lingkungan sekitar. Salah satunya untuk kesehatan kita, seperti dapat memunculkan penyakit diare, sesak nafas, penyakit jantung, kemudian pencemaran darah juga dapat menyebabkan penyakit kanker. Tapi nggak hanya itu,
penyakit atau dari asal limbah itu juga dapat berpengaruh bagi kesehatan ekosistem kita. Karena kan di ekosistem itu yang ada nggak cuma manusia nih, tapi ada Iya, juga benar. tumbuhan dan juga ada hewan. Jadi mereka juga bakal kena dampaknya juga dari limbah industri yang tidak bijak dikelola dengan baik. Waduh, banyak banget ya dampak-dampak dari limbah industri ini. Terus ini juga dampaknya. Tadi kan kita ngomong dampak-dampak nih ya. Setiap dampak itu pasti ada solusinya. Jadi menurut Syifa, apa sih solusi dari agar limbah industri ini tidak mencemarkan lingkungan ke depannya? Oke, solusi yang pertama, yang pasti harusnya ada kesadaran bagi orang-orang pengolah pabrik supaya mereka mengolah terlebih dahulu nih limbah pabrik yang berasal dari pabrik mereka agar bahan kimia yang ada di dalam limbah tersebut tidak membahayakan ekosistem sekitar. Kemudian yang kedua, untuk limbah cair diharapkan untuk tidak dibuang di daerah sungai atau perairan karena itu dapat berdampak banget nih sama kondisi perairan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, harusnya ada perlakuan dekomposisi atau pengomposan. Kemudian yang keempat adalah dapat mendaur ulang limbah agar dapat bermanfaat dan tidak mengotori lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah reboisasi. Itu dia usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar kedepannya lingkungan bisa lebih baik lagi dan tidak terhalang oleh limbah-limbah pabrik. Oke, bener banget nih yang kita omongin tadi. Dan gak kerasa juga ya kita udah ada di akhir penghujung podcast. Nah, menurut saya harapan Siva buat lingkungan ke depannya itu apa? Nah, menurut aku sebagai seorang pelajar SMA, karena kita pemuda-pemudi Indonesia dan generasi penerus bangsa, kita harusnya meningkatkan rasa peduli kita terhadap lingkungan sekitar agar kondisi lingkungan sekitar kita dapat terus terjaga dan terlestari sampai bertahun-tahun ke depan. Kemudian jangan lupa untuk selalu peduli akan lingkungan, memilah-milah sampah, dan tetap hidup sehat. Oke, terima kasih kepada Syifa selaku narasumbernya dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Bye-bye.